Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sesi yang kedua, ya. Sesuai dengan RPS yang kalian sudah dapatkan. Udah punya semua RPS kan ya? Silabusnya ya? Nah, ini adalah materi yang kedua kita ini berkaitan dengan laporan keuangan manufaktur, ya. Kalau kita mengacu ke RPS di sesi kedua, ya. Ini membahas tentang manufaktur. Jadi dari neraca lajur, jurnal penyesuaian sampai ke laporan keuangan, ya. Nanti sesi ketiga tinggal ke saldo penutup dan lain-lainnya. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Bukunya tetap yang ini ya. Silakan kalau mau beli sendiri. Laporan manufaktur. Jadi sebenarnya manufaktur ataupun dagang dan jasa secara prinsip laporannya sama ya. Secara akuntansi laporannya sama. Menurut PSAK, laporannya adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, jadi baik dia perusahaan jasa, dagang atau manufaktur, semuanya memiliki laporan keuangan dan ada laporan yang sama, ya. Hanya ada beberapa laporan yang membedakan, terutama di bagian yang kedua ini, yaitu laporan harga pokok produksi, ya. Ini yang membedakan antara laporan perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Kalau yang laporan neraca atau posisi keuangan sama, kemudian laba rugi komprehensif juga sama, kemudian laporan perubahan ekuitas juga sama. Kalau yang perubahan ekuitas ini nanti kalau di perusahaan yang dia bentuknya PT ya, perseroan terbatas, maka istilahnya adalah laporan laba ditahan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian juga ada laporan arus kas, ya. Kemudian laporan catatan atas laporan keuangan. Ini yang ke-6 ini menjelaskan tentang laporan yang 5 lainnya. Jadi misalkan nanti di neraca ini di sini nih ada kas. Di sini jelasin kas itu apa aja sih, gitu kan, jelasin, ya. Tetapi ini biasanya dipakai oleh pabrik atau perusahaan yang sudah go public. Nah, kalau dia belum go public biasanya ini jarang ditampilkan di laporan keuangan. Karena memang kalau yang go public itu laporannya kan dikonsumsi oleh masyarakat umum gitu kan. Sehingga perlu membuat catatan laporan keuangan. Tapi kalau yang perusahaan kecil biasanya catatannya lebih ringkas gitu kan. Ya, laporan neraca atau posisi keuangan, harga pokok produksi, laba rugi, ya, perubahan ekuitas, arus kas, ya. Catatan atas laporan keuangan. Ini untuk yang manufaktur. Nah, kalau yang perusahaan jasa dagang sama, dia hanya nggak ada yang pertama ini. Jadi yang pertama ini nggak ada, yang kedua ini nggak ada, lainnya sama. Oke. Nah, kemudian ini poin utamanya ya, ciri khususnya. Perbedaannya terletak pada laporan harga pokok produksi. Tadi disampaikan di depan. Kemudian laporan ini menggambarkan jumlah biaya produksi dari awal sampai akhir, sampai barang siap dijual. Jadi laporan harga pokok produksi ini merinci berapa banyak biaya yang produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai barang itu siap dijual, gitu kan. Jadi misalkan perusahaan mebel, ya. Dia misalkan perusahaan mebel, dia membuat mebel, dirinci bahan bakunya berapa, kemudian BTK-nya berapa, BOP-nya berapa, bahan penolong berapa, terus semua biaya-biaya yang terkait sampai mebel itu selesai diproduksi dan siap dijual kepada konsumen. Nah, ini namanya adalah nanti akan muncul di laporan harga pokok produksi, ya, detail. Karena apa? Karena nanti biaya produksi ini, rangkuman ini semua, globalnya ini, total akhirnya
ini akan menjadi acuan untuk menentukan harga jual produk. Jadi mebel tadi itu kita mau jual berapa, gitu kan? Kita mau jual berapa? Ini kita nanti akan rinci. Contoh di sini nih ya kan. Kita contoh misalkan sebagai contoh misalkan di sini istilahnya ada BTK gitu kan. Nah, BBB. Biaya bahan baku 1 juta. Gitu. Kurang gede enggak nih? Oke. Oke. Nah, misalkan ini bahan bakunya adalah 1 juta, kemudian biaya tenaga kerjanya misalkan 500 ribu ya. Kemudian misalkan BOP-nya 50.000. Nah, maka ini totalnya kita jumlahkan menjadi 1.550.000. Ya, ini contoh biaya pembuatan produk A. Nah, bahan baku 1 juta, BTK-nya 500, kemudian BOP-nya 50.000. Totalnya adalah 1.550.000. Ini namanya adalah biaya produksi untuk membuat produk A ini. Ya, ini seperti ini. Nanti di sini ada lagi perincian nih bahan bakunya apa aja. Bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C gitu kan. Kemudian BTK juga ada rinci lagi, apakah BTK langsung, apakah tidak langsung. BOP juga nanti ada perincian lagi. Jadi makin besar sebuah perusahaan manufaktur, maka makin banyak item-item yang berkaitan dengan di sini. Ya, berkaitan dengan di sini makin banyak. Nah, ini kita bilang namanya adalah biaya produksi. Nah, jika tidak ada biaya lainnya, maka ini langsung menjadi harga pokok penjualan, ya. Tapi nanti di sini ada lagi kadang-kadang suka ada biaya tambahan. Nah, ini nanti ini bisa menjadi biaya harga pokok penjualan. Jadi ini Rp1.550.000. Jika tidak ada penambahan biaya lain-lain, maka langsung bisa menjadi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Ini dulu yang kita pahami, ya. Jadi ini nanti harga biaya produksi ini menjadi dasar perhitungan harga pokok penjualan. Ya. Jika tidak ada biaya lain-lainnya. Nah, kadang-kadang masih tambah biaya lain, ya. Misalkan nanti ada biaya-biaya yang berkaitan dengan non produksi, ya. Kadang masih bisa ditambah dengan biaya non produksi. Ya. Menjadi harga pokok penjualan. Nah, jika tidak ada biaya tambahan non produksi, maka otomatis langsung menjadi harga pokok penjualan. Nah, nanti harga pokok penjualan ini sebagai harga dasar penjualan produk. Jadi kalau kita mau laba, ya kita jual di atas 1.550.000, gitu kan? Nah, di atas 1.550.000, ya. Ingat ini bisa ditambah dengan biaya non produksi ataupun lainnya, ya. Ataupun kita asumsikan cukup ini saja misalkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti juga bisa dipindah 1.550.000 ditambah dengan lain-lainnya ya. Nah, nanti menjadi harga pokok penjualan. Ya. Nanti pengen laba berapa? Atau ini ditambah biaya misalkan ada pemasaran, ada biaya angkut di luar produksi ya kan. Nah, ini tambah nanti ketemulah harga ini. Nah, kalau kita mau laba tinggal dihitung. Oh, saya punya harga pokok produksi 1.550.000. Saya jual 2 juta ya kan. Sehingga untung Rp450.000. Nah, ini menjadi
harga jual ya. Dasar penentuan laba. Jadi nanti dari sini ini ya, kita tambah dengan profit marginnya berapa. Nah, ini nanti menjadi dasar penentuan laba. Harga pokok mau laba berapa gitu kan. Nah, setelah itu baru dijual. Nah, setelah laba baru harga jual. Ya. Jadi harga jualnya adalah dari sini. Oke ya. Jadi harga jual itu kalau di perusahaan manufaktur seperti ini. Oke ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Sini dulu deh. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan yang mau tanya. Ayo. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nggak ada pertanyaan? Putri, Devi, Siti, Ananda, Erika. Lanjut ya. Nah, kemudian kelanjutan dari harga pokok produksi ini, tadi saya katakan ini ciri utama ya, manufaktur. Untuk laporan keuangan loh ya. Kemudian biaya produksi juga menjadi bagian terbesar anggaran perusahaan dalam aktivitas normal. Jadi dalam keadaan normal itu biaya terbesar adalah di bagian produksi, ya. Pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai produksi itu paling besar di sini. Dalam keadaan normal. Kecuali kalau Covid, mungkin pabriknya berhenti ya, ini nggak ada lagi biayanya. Tetap ada biaya operasional rutin. Tetapi kalau dalam normal, maka yang paling besar adalah di sini. Sehingga ini penting bagi perusahaan. Kemudian secara simpel dapat dikatakan biaya produksi menjadi acuan harga pokok penjualan yang tadi itu, ya. Di sini nih, ya. Jadi ketahuan harga jualnya berapa, gitu kan. Nah, kemudian jika dalam perusahaan dagang, maka hanya pokok harga penjualan dihitung dari harga perolehan. Waktu beli barang berapa. Ya, jadi kalau dalam perusahaan dagang itu ya dia beli berapa, jualnya berapa. Ini contoh nih kalau perusahaan dagang ya. Ini kalau dagang, jika perusahaan dagang nah, ini dia beli berapa? Beli misalkan satunya 2 juta gitu ya. 2 juta. Ini berarti harga perolehan ini. Pembelian berapa harganya? Harga beli. Jika ada tambahan dengan pajak, ada tambahan dengan biaya lain-lain, biaya angkut misalkan, maka di sini tambahkan juga biaya lain. Misalkan 100.000. Maka total harga perolehannya itu sebesar 2.100.000 rupiah. Ini merupakan harga pokok penjualan. Nah, seperti ini, simpel kan? Kalau dagang seperti itu. Ya. Ini merupakan harga pokok penjualan. Nah, yang ini, ya. Ya. Jadi kalau dagang itu harga belinya 2 juta, kemudian biaya angkut misalkan ada pajak dan lain-lain 200 ya. Ini namanya harga perolehan, ya. Ini namanya harga perolehan. Harga perolehan maka menjadi harga pokok penjualan. Jadi kalau saya dapatnya 2.100.000, saya jual deh 2.500.000 gitu kan. Sehingga nanti untung berapa? 400.000 rupiah. Ya. Ini adalah harga perusahaan dagang. Yang tadi manufaktur seperti ini, ya.
Ini adalah biar kita punya gambaran dulu bagaimana membedakan antara perusahaan dagang dan manufaktur dalam menentukan harga pokok penjualan. Oke ya. Kita lanjutkan ke sini dulu, ke laporan harga pokok produksi. Nah, ini yang tadi perinciannya ya. Tadi penjelasan ini sudah contohnya. Perusahaan dagang memperoleh barang dagangan 1 juta per unit. Maka dari mana asalnya? Dari pembelian supplier. 1 juta ini kalau ada tambahan ditambah kayak tadi ini. Ya. Mungkin tambah biaya angkut, mungkin tambah dengan pajak dan lain-lainnya. Ya, kalau ada pajak atau mungkin ada biaya-biaya lainnya. Kalau pajak kan nanti bisa digabung dengan pajak pembelian dan penjualan kan, bisa direstitusi atau digabungkan dengan pajak masuk keluar. Jadi kalau lebih bisa ada pengembalian pajak, ya. Kalau jadi intinya seperti ini. Kemudian kalau yang dalam manufaktur angka 1 juta ini diperoleh dari hitungan akhir biaya produksi. Nah, yang tadi itu, ya. Yang tadi ini. Nah, ya seperti ini dalam kasus lain gitu kan. Nah, ini contoh saja. Nah, ini kalau alur lagi yang dagang dan manufaktur. Perusahaan dagang barang yang akan dijual berasal dari pembelian. Ya, tadi ya. Kalau manufaktur yang akan dijual berasal dari proses barang melalui produksi. Jadi dia mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi. Seperti itu. Kemudian laporan keuangan untuk laba ruginya seperti ini perhitungannya. Perincian bahan awal, barang dagangan awal, kemudian plus pembelian, ya. Ini barang siap untuk dijual. Barang siap untuk dijual berapa? Kemudian dikurangi dengan perincian akhir. Ketemulah beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Kalau yang manufaktur, ya, perincian awal barang jadi ditambah dengan beban pokok produksi atau harga pokok produksi menjadi barang telah siap untuk dijual. Ya, inilah jadi bahan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Jadi ini skema manufaktur. Oke. Silakan sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Selamat bergabung Khairunisa. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke ya. Nah, contoh kasus. Nah, ini penting ya. Tolong yang masih belum gabung suruh gabung, atau yang belum fokus silahkan fokus ke laptopnya ya. Ini penjelasan kaitan dengan alur harga pokok produksi. Oke ya. Contoh kasusnya kita lihat di sini di slide berikutnya. Sudah saya taruh di LMS materinya ya. Silakan di-download. Ini langsung saja kita ke kertas kerja. Nah, kemarin sudah saya kasih Kemarin saya sudah minta Anda untuk mencoba mengerjakan kemarin PT CV Roti ya, Roti Jaya. Nah, di LMS sudah saya kasih kunci jawaban untuk yang jurnalnya. Silakan dipelajari di situ. Kalau mau dilanjutkan buku besar silakan. Nah, di sini saya langsung ke materi untuk yang neraca lajurnya. Nah, ini contoh manufaktur ya. Agak banyak ini akun-akunnya kalau manufaktur memang ada 3 slide. Nah, ini dari kolom aset. Oke. Dari kolom aset kita lihat neraca saldo seperti ini. Kemudian selamat bergabung Erwi Dodo ya. Kemudian ini adjustment-nya ya, jurnal penyesuaiannya. Kemudian neraca setelah disesuaikan. Ini laporan beban produksi atau harga pokok produksi. Ini laba rugi, ini neraca. Ya. Ini kita akan pindahkan ke dalam laporan harga pokok produksi. Oke. Nah,
ini masih kaitan tadi ya. Kalau ini masih akun 1 dan 2. Akun 1 dan 2. Oke. Kemudian ini slide yang berikutnya. Pindahan berikutnya ya dari sini. Ini untuk akun-akun yang kepala akun 2 sampai kepala akun 6 ya. Biaya-biaya, kemudian ini kelompok akun hutang, kemudian saham. Jadi ini bentuknya adalah PT ya. PT beda dengan CV, beda dengan perorangan. Oke. Silakan dicermati, di LMS-nya juga sudah saya siapkan. Modulnya sudah ada. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Nah, kemudian ini laporan untuk yang halaman 3 seperti ini. Nah, ini adalah labanya. Kita fokus ke sini ya. Nah, dari sini kita mulai ini perhitungan yang harga pokok produk. Kita lihat dari sini mulainya. Dari bahan baku ya, ini kemudian biaya tenaga kerja langsung, ini poin-poinnya yang perlu Anda cermati. Kemudian bahan pembantu ya, tenaga tidak langsung, gaji pabrik, terus semuanya, listrik bagian pabrik. Jadi ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan harga produksi. Artinya akun-akun ini semuanya berkaitan dengan harga pokok produksi. Kita lihat jumlahnya lumayan besar, ya kan? Oke. Kemudian ini adalah untuk yang produksi. Oke ya. Kita lihat halaman slide berikutnya. Kemudian ini adalah untuk yang laporan laba rugi biasa ya. Kalau ini yang produksi. Oke. Sekarang ke sini. Nah, ini ngelihatnya di neraca di laporan di adjustment dulu sebenarnya. Di laporan di jurnal penyesuaian ya. Ketemu angka ini. Oke. Ini ada 197 debit 243. Kemudian kita lihat endingnya seperti ini. Debitnya adalah 15,20. Oke ya. Total akhirnya seperti ini. Untuk yang laporan harga pokok produksi. Nah, dia ada laba. Kalau laba ruginya di sini kita lihat laba ruginya. Kalau laporan laba rugi itu sama dengan bentuk perusahaan lain ya. Sama dengan bentuk perusahaan lain. Jadi dia membandingkan antara kelompok-kelompok pendapatan, ini kan beban ya. Pendapatan dan beban sama ya. Ini laba rugi. Ini kelompok beban, kemudian beban lagi. Kemudian di sini nanti ada kelompok pendapatan ya. Jadi hanya menyandingkan antara pendapatan dan beban. Oke. Silakan dicermati dulu, barangkali ada yang ditanyakan. Oke, jadi diulang lagi, ini laporan harga pokok produksi, kemudian ini adalah laba ruginya. Pengerjaannya urutannya tetap yang kata dikasih contoh sama Bapak itu kan ya Pak, dari cash in sampai. Iya. Tapi nanti yang dikasih yang tugas dari saya nggak nyampe ke situ, nggak langsung aja. Oh enggak. Yang nanti tugas dari Bapak itu udah ada di neracanya, udah ada seperti ini soalnya. Udah seperti ini. Kamu tinggal pindahkan bikin ini. Nah, bikin laporan harga pokok produksi, terus bikin Sama laporan bebannya. Ya. Aku udah ngeprint sih. Dari data yang di atas ini kita akan bikin laporan harga pokok produksi ya. Kalau untuk neraca sama laba rugi mah sama, nggak saya cantumkan. Nah, pindahkan data pada kertas kerja sesuai laporan masing-masing. Jadi kalau laporan laba rugi, kalau neraca, ya. Kemudian berikut ini untuk yang laporan harga pokok produksi. Ini kurang R ini. Tuh. Nah, oke ya. Kita next.
Nah ini yang tadi contoh di atas itu, ini laporan harga pokok produksinya. Bahan baku awal ya 197, pembelian 1440. Kemudian persediaan baku jadi berapa? 197 ditambah 1440 ketemu ini. Nah, terakhirnya sisa berapa? Sisa 243. Berarti ada pemakaian. Berapa pemakaiannya? 1394, yaitu 1637 dikurangi 243. Ya. Oke ya. Kemudian ini untuk yang bahan baku, ya. Paham ini ya? Dari sini ya. Ngelihatnya ke sini tadi. Dapat dari mana semua, Pak? Ini dari sini nih. Nah, dari sini. Nih kan 197 yang tadi itu. Tadi atasnya lagi nih. Bahan baku. Pembelian bahan baku 1440 kan? Ya. Tadi kamu download belum sih di LMS materinya? Kalau udah enak. Kalau di download tinggal dibaca. Tapi belum dibaca. Ya, ini kan pembelian bahan baku kan? Nih. Bahan baku awalnya dari mana? Kita lihat di sini. Bahan baku awal. Nah. Bahan baku tuh 197 kan? Kemudian ini ada penyesuaian di sini. Nah, 243. Kita lihat. Nih, ya. 197 tadi pembelian 1440, ya kan? Kita cek lagi. Nih kan? Pembelian 1440. Jelas ini ya. Jadi dari situ asalnya. Dari sini pembeliannya 1440. Kemudian tinggal dibikin lagi. Kemudian yang kedua adalah ini sudah ya, bahan baku seperti ini 1394. Kemudian BTK-nya 173. Gitu kan, 173. Nah, nanti lihat di atas juga laporannya. Kemudian BOP. BOP dirinci lagi. Ya, dari bahan pembantu BTKTL. Lihatnya kemana Pak? Kita lihat di atas. Untuk BOP silakan dicek juga sudah ada di sini. Nah, dari sini nih BOP. BOP. Nah, dari sini nih. B ya. Nah, nanti di sini udah ada semua. Biaya listrik air. Contoh nih, BTKTL ya. 173 tadi udah ya. Pembantu 150. Kemudian misalkan biaya gaji pabrik 40. Listrik air pabrik 37 ya. Jadi semua dipindahkan ke sini. Jadi banyak sedikitnya ini dari ini udah ya. Tergantung jumlah akun yang disoal. BOP di total ketemunya 547. Jadi total semuanya adalah kita lihat di sini 1394 ditambah 173 ditambah 547. Ketemulah segini. Ya. Kemudian persediaan dan proses 15.000. Lihatnya ke atas tadi. Ya, ditambah. Total produksinya adalah, jadi kalau yang persediaan barang dalam proses itu berarti persediaan yang sebelumnya tapi belum jadi. Jadi misalkan 31 Desember kita bikin produk, udah selesai. Tapi nyisa yang belum jadi. Berapa nilainya? Misalkan 15.000 di sini. Maka ini menjadi saldo awal bulan berikutnya. Ditambah dengan ini. Jadi 21.114 ditambah 15.000. Totalnya adalah 2.129. Ya. Kemudian sampai 30 Desember itu nyisa lagi nih. Ternyata yang belum kelar itu barangnya 20.000. Kalau ini kan 21 ini kan ada yang belum selesai nih, 15.000. Kemudian sampai akhir Desember ternyata belum selesai 20.000. Sehingga muncul beban produksi adalah 2.109.
Oke. Jadi ini adalah untuk yang laporan beban pokok atau laporan harga pokok produksi. Untuk yang laporan laba rugi, laporan neraca itu sama dengan jenis perusahaan lain. Oke. Nah, saya udah ngasih link di LMS, nanti silakan dibuka juga. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ini nama-namanya tadi belum, tinggal 22. Saya screen dulu ya. Jadi kan tadi kan yang di laporan beban produksi yang terakhir tuh Pak. Iya. Itu kan ada persediaan dalam proses per 1 Januari itu kan 15.000. Dan ada juga persediaan dalam proses yang 31 Desember itu 20.000. Ini yang di persediaan dalam proses 31 Desember itu artinya memang belum jadi ya Pak. Jadi itu dikurangin ya antara total biaya produksi dengan dikurangin persediaan dalam produksi ya Pak. Benar gak Pak? Iya. Jadi begini. Kalau ini kan nambah ya. Karena ini kan saldo yang sebelumnya. Tambah entar belum saya sharing ya. Nah, ini kan nambah kan? Karena saldo awal masuk ke sini. Nah, yang ini ngurangin karena nanti ini belum selesai, Neng. Yang ini belum selesai, ini nanti menjadi yang periode berikutnya lagi yang 20.000 ini. Jadi kita hanya pakai yang sudah menjadi barang jadi aja yang diakui waktu itu gitu loh. Kalau yang 20.000 ini kenapa enggak kita ngurangin di sini? Karena ini belum selesai dibuat barangnya, maka namanya dalam proses. Nah, ini nanti menjadi beban untuk periode berikutnya. Seperti itu. Oh, berarti dia masuknya nanti di berikutnya itu masuknya dalam persediaan dalam proses per 1 Januari 2000 B gitu ya. Ya, Oh, benar. 2000 B misalnya ya Pak ya. Iya. Oh, oke. Karena ini belum, jadi yang ini hanya untuk yang sudah, ini khusus untuk yang sudah jadi aja barang-barangnya di sini. Oke, seperti itu ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke ya, terakhir saya kasih kuis dulu sebelum kita close ya.